Rum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, silahkan Korti untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirna nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Baik, sebelum kita mulai acara perkuliahan kita, terlebih dahulu Bapak ingin mengabsensi adik-adik semua. Pertama, Aisyah Rodiah, Dina Rahmana, Khairul Farizin, kalian izin. Lalu Khairul Azmi, Azmi ya, luar biasa nih Azmi. Baik, silahkan diperhatikan nanti apa yang Bapak sampaikan, nanti usahakan menjadi apa istilahnya materi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya, terutama untuk kalian yang akan nanti setelah selesai kuliah, bahwa metodologi penelitian itu adalah skill atau keterampilan yang paling harus kalian miliki, ya, karena di sana ada apa? Ada kemampuan menganalisis. Di sini kita akan membahas sedikit tentang metodologi penelitian itu, karena menyambung dari apa yang telah sebelumnya kalian pahami, sebelumnya disampaikan ya, bahwa metodologi penelitian itu adalah cara ilmiah. Cara ilmiah untuk apa? Untuk menyelesaikan atau menjawab sebuah permasalahan ya. Jadi kontak perkuliahan kita nanti itu kita akan menyelesaikan, untuk di awal ini pertemuan kedua ini adalah menyelesaikan dan membedakan apa sih jenis-jenis metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Ada 4 yang harus kita capai pada pertemuan kedua ini. Yang pertama, memahami konsep dasar pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau mixed method ya. Yang kedua, mengidentifikasi ciri dan perbedaan masing-masing pendekatan ya. Tentu sekali kualitatif, kuantitatif ada perbedaannya. Memahami metodologi itu tidak bisa hanya dengan memahami satu metodologi saja. Kalau kalian ingin bisa metodologi kualitatif, ya harus paham kuantitatifnya. Kalau hanya paham kuantitatif, banyak celah kalian, banyak celah kita untuk apa istilahnya, ada yang kurang dari sisi keilmuan itu ya. Ini penting untuk kalian kedepannya diperhatikan ya. Yang ketiga, menjelaskan kelebihan dan keterbatasan setiap pendekatan atau metodologi penelitian, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan mixed method ya. R&D terus nih ya. Yang keempat, menentukan pendekatan yang tepat berdasarkan masalah penelitian. Nah, ini kuncinya nanti. Seperti kata Bapak tadi, bahwa jangan sampai permasalahannya apa, lalu metodologinya apa. Nah, ini materi presentasi kita, yaitu pengertian metode penelitian. Ada metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, metode penelitian campuran, perbandingan antara metode penelitian, pemilihan metode penelitian. Nanti akan kita bahas lebih jauh di situ. Nah, pengertian metode penelitian. Ini kata
seorang guru besar ya, ahli dalam metodologi penelitian pendidikan ya. Apa kata John Creswell? Bahwa metode penelitian adalah cara-cara sistematis ya yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, ingat, mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data guna memahami suatu fenomena atau menjawab pertanyaan penelitian. Kata kuncinya adalah sistematis ya, mengumpulkan data ya, memahami suatu fenomena ya guna untuk memahami suatu fenomena, menafsirkan data guna memahami fenomena. Ini yang akan kalian lakukan nanti pada saat penelitian. Pertama, mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Tentu sekali nanti akan dipahami selanjutnya ya. Setelah kalian mengumpulkan data, baru kalian menganalisis data. Setelah kalian menganalisis data, baru kalian menafsirkan data. Menafsirkan data itu maksudnya menyimpulkan. Ya, untuk apa hal itu? Untuk memahami suatu fenomena. Atau fenomena ini lebih tepatnya sebuah permasalahan. Ya, apa itu fenomena? Kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi saat itu. Ya, contoh, kalian biasanya ya, kebiasaan kalian bangun jam 7, tiba-tiba bangun jam 10, berarti fenomena itu gitu. Atau apalagi, oh biasanya orang semakin belajar agama semakin baik. Oh kok ada orang ternyata sudah belajar agama tapi kok juga belum baik, berarti fenomena itu. Tapi sebelum Anda paham itu kan, Anda kumpulkan data, Anda simpulkan berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan dari temannya. Dia mengatakan tidak ada di kosnya malam itu, berarti dia keluar kan, udah mulai gak lebih curiga. Anda tanya temannya yang lain, oh ternyata dia temannya samaan muzakaroh. Berarti setelah itu apa yang Anda simpulkan? Oh ternyata begini. Nah dari kesimpulan itu semakin paham kita kan fenomena itu ternyata nggak terjadi. Oh tumben dia pada saat itu ada jadwal muzakarohnya yang bergeser. Nah seperti itu konsep memahami fenomena menurut catatan John Creswell ini. Kebetulan John Creswell ini merupakan referensi buku-buku yang kalian baca di Indonesia ini kebanyakan. Ya, kalau orang yang membuat buku kayak siapa seperti ya Muleong itu referensinya juga di sini. Buku-buku yang seperti Sugiono dan Ulpatin, siapa lagi, profesor Arikunto dan sejenisnya, itu referensinya di sini. Selain ini juga ada yang ahli dalam pengembangan, yaitu Borg and Gall. Itu juga referensi orang-orang Indonesia. Kalau mau setara ilmunya kayak orang yang buat buku itu, jangan baca bukunya orang itu, langsung baca buku apa yang dibaca sama orang itu. Dari mana kita tahu? Lihat referensi di bawah bukunya itu tuh. Apa dasarnya mengatakan sehingga jadi buku itu? Kalau Bapak seperti itu, nggak mau hanya menerima buku yang dibeli di situ, tapi balik bukunya, lihat referensinya, nah beli buku yang ada di referensi itu. Atau cari e-booknya, jurnal-jurnalnya itu, baru kita lebih paham itu. Oke, next. Kita langsung ke slide berikutnya, itu tentang metode penelitian kuantitatif. Ya. Jadi setelah kita bahas tadi itu apa itu penelitian, kita langsung ke penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu menekankan pada pengukuran variabel, analisis statistik, serta penggunaan instrumen standar untuk memperoleh data numerik digunakan untuk menguji teori, menjelaskan hubungan antar variabel dan membuat generalisasi. Kata kuncinya apa dalam kuantitatif itu? Statistik. Ya. Jadi kalau penelitiannya kuantitatif tidak bisa statistik, gimana ya gitu ya? Kata kuncinya adalah statistik dan variabel ya. Jadi sebuah judul kuantitatif bisa dikatakan kuantitatif manakala terdapat variabel di dalam judul. Apa itu variabel?
Udah kita bahas dari kemarin, misalkan begitu ya. Apa? Variabel itu bukan sebab dan akibat. Variabel yang di dalam kuantitatif itu mengatakan bahwa sesuatu yang memiliki variansi nilai dan dapat diukur, itulah yang dikatakan variabel. Jadi kalau ada judul yang memiliki variabel, itu bisa diasumsikan juga kemungkinan besar bisa masuk ke rumpun kuantitatif. Jadi belajar dari sekarang bahwa menyelesaikan problematika itu tidak bisa semerta-merta hanya dari diri kita. Berarti kita harus bergabung dan berkoalisi untuk mencapai tujuan yang sama. Itu yang paling penting di dalam penelitian itu variabel itu maksudnya. Variabel itu adalah ciri-ciri yang Anda miliki. Kalau Anda dikatakan mahasiswa, apa yang Anda miliki sebagai seorang mahasiswa? Ya apa yang kita ukur di Anda. Kemampuan Anda membuat karya ilmiah, kemampuan Anda, apa istilahnya, kognitif Anda, sikap Anda. Nah itu yang harus Anda miliki. Itulah variabel. Bukan diri Anda sebagai variabel, nah, tapi apa yang keluar dari diri Anda itu adalah variabel. Itu bisa dipahami ya? Ya. Lalu apakah judul penelitian kuantitatif itu wajib ada variabel? Ya wajib pada variabel. Ya. Kalau kualitatif seperti apa? Nah ini kualitatif nih. Jadi penelitian kualitatif itu cenderung berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna, pengalaman atau proses sosial dari perspektif partisipan. Siapa partisipan? Orang yang mau Anda kaji gitu, eksplorasi itu siapa gitu. Seperti yang Bapak katakan tadi, ada permasalahan kan? Masalah itu dibagi menjadi dua, masalah kualitatif dan masalah kuantitatif. Oh Pak, masalah saya tidak ada bayar SPP Pak, ya masalah kuantitatif. Pak, masalah saya diputusin. Oh itu kan tidak mampu Anda ukur dengan angka. Bisa Anda jelaskan kenapa Anda diputuskan kan? Oh saya diputuskan karena begini. Oh, ternyata Anda yang salah misalkan begitu. Nah itu hanya dijelaskan seperti itu. Nah itulah konsep kualitatif, yaitu bagaimana kita mendalami makna, ya, pengalaman atau proses sosial dari perspektif partisipan atau orang atau subjek yang Anda mau teliti. Kalau dalam hal ini siapa yang akan Anda teliti? Ya banyak yang Anda teliti untuk menyelesaikan problematika pendidikan itu. Ya Anda sendiri, guru dan segala macamnya ya yang terkait tentang pendidikan. Oke, kita ke next. Terakhir ini ya, mixed method ya. Karena sudah mau selesai ini. Ini ada mixed method. Ya, mixed method ini adalah gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Yang pada dasarnya nanti itu memiliki skema yang berbeda-beda. Apakah komponen kualitatifnya lebih besar atau kuantitatifnya lebih besar, atau kualitatifnya lebih dulu dilakukan, berikutnya kuantitatif, seperti itu ya. Itu skema menggunakan desain yang sekuensial ini ya. Jadi sekuensial, ada sekuensial explanatory, ada sekuensial exploratory. Itu adalah membahas komponen-komponen kualitatif atau kuantitatif yang ada pada penelitian itu. Apakah kuantitatifnya lebih besar komponennya atau kualitatifnya lebih besar, ya, atau seimbang. Nah itu ini desain-desainnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Berikutnya ada perbandingan metode penelitian. Ya, ini perbandingannya nih. Jadi tujuannya menguji teori, kuantitatif sudah jelas menguji teori, kualitatif memahami teori, dan campuran itu mengkombinasikan keduanya. Apa jalur berpikir kualitatif itu? Induktif. Dari fakta menjadi sebuah teori. Jadi kita harus ada fakta dulu. Dari fakta itu jadilah dia teori. Kalau kuantitatif apa? Deduktif. Dari teori baru dibuktikan faktanya. Makanya tujuan penelitiannya menguji teori. Itulah hipotesis, ya. Hipotesis itu bagi Bapak bukan praduga sementara yang harus dibuktikan kebenarannya, enggak. Tapi hipotesis adalah teori yang perlu dibuktikan faktanya, karena dasarnya adalah deduktif. Teori yang perlu dibuktikan faktanya, menguji teori. Maksudnya yang diuji teori itu adalah hipotesis itu. Maka hipotesis adalah teori
yang perlu dibuktikan faktanya, bukan dugaan sementara, bukan opini. Itu salah ya. Mohon maaf. Kalau didengar sama pengarang-pengarang buku silakan saja ya. Tapi inilah bagi Bapak bahwa hipotesis itu adalah teori yang perlu dibuktikan faktanya. Ini bedanya sama kualitatif. Lalu datanya berupa angka sudah jelas, analisisnya statistik, sedangkan kualitatif itu berupa kata, nanti konsepnya nanti deskriptif dan narasi ya, naratif. Terus instrumennya sudah pasti angket atau tes. dan tes ya, atau tes dan non tes. Kalau kualitatif sudah pasti observasi, wawancara dan sejenisnya ya. Itu telaah literatur ya. Ini belum dimasukkan telaah literatur dan sejenisnya. Teknik analisisnya statistik kalau yang kuantitatif, kalau yang kualitatif itu tematik. Apa itu tematik? Mengkolaborasikan data dari sumber-sumber yang kita wawancarai ya. Lalu kita simpulkan menjadi sebuah pemaknaan supaya dapat mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya. Karena apa? Biasanya kualitatif itu juga ada kualitatif eksploratif, menggali sedalam-dalamnya masalah. Ya bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi menggali seperti apa sih masalah itu yang sesungguhnya. Sedangkan kuantitatif itu menyelesaikan masalah, karena ada teori, ada masalah, nanti kita memberikan solusi kadang berupa metode pembelajaran atau sejenisnya untuk mengatasi masalah yang terjadi ya. Oke, ini memilih metode sudah jelas. Apa yang harus kita lakukan dalam memilih metode? Yaitu kita lihat dulu masalahnya apa ya, seperti yang tadi ya. Kalau masalahnya kuantitatif kemungkinan besar nanti metodologinya kuantitatif. Kalau masalahnya kuali ya sebagian besar juga nanti metodenya kuali. Sudah kenal masalah tadi kan, sudah kita bahas tadi ya, apa itu masalah kuanti, apa itu masalah kualitatif. Lalu berikutnya harus ada variabel dan sejenisnya ya. Nanti endingnya adalah datanya berupa angka kalau kuantitatif. Kalau kualitatif ya endingnya datanya berupa narasi atau deskriptif. Sedangkan metode campuran itu ya gabungan dari kedua itu ya. Oke. Selesai ya, kesimpulan ya. Pada dasarnya penelitian kuantitatif itu berfokus pada angka yang dianalisis dengan teknik statistik ya, yang tentu sekali dalam judulnya itu terdapat variabel-variabel. Sedangkan kualitatif itu permasalahannya berupa deskripsi, fenomena yang harus dijelaskan. Sedangkan mixed method itu adalah gabungan dari keduanya, ya. Nah, itu saja nanti tugasnya ya. Kalian harus membuat makalah ya. Makalah dalam bentuk jurnal. Nah, ini makalah dalam bentuk jurnal ini menarik. Sekurang-kurangnya submit di Sinta 4 ya. Sekurang-kurangnya, atau Sinta 5 lah ya. Sekurang-kurangnya submit di Sinta 5 dan Sinta 6 ya, untuk latihan saja ya. Apa yang akan kalian lakukan adalah membuat studi literatur tentang metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Demikian kita akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.